Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh ada lagi di tempat ini. Saya percaya satu tujuan kita mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akan menghati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu bukti kebesaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhan, Ia mengurapi kakimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kami hati itu Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap Tuhan mengiring Engkau di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan, ada rintangan, ada persoalan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, beribadah kepada Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami yang sudah datang Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dan kami taruh ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang sudah memuji Tuhan, mari lambaikan tangan dan berdoa. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang menyembuhkan. Amin. Haleluya. Waktu itu mari kita akan puja dengan sungguh-sungguh. Yesus, aku percaya.
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya puji-pujian kita Tuhan sudah berkata di atasnya. Amin. Haleluya. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pelita kaki kami ya Tuhan. Engkau yang melindungi setiap hati kami Bapa. Di saat kami menyembah Tuhan, mujizat bekerja dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa.
Yesus, Engkau yang senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami, itu karena kasih Tuhan bagi kami. Karena Tuhan kami ada di tengah-tengah bait-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Tuhan, terima setiap persembahan kami menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan Tuhan dan mendatangkan berkat-berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karenanya Tuhan, kami terlalu percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami. Roh-Mu sedang ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, menguasai hati, pikiran, perasaan kami. Setiap konsentrasi kami hanya tertuju kepada Tuhan, hanya tertuju kepada Yesus, karena kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena itu Tuhan, kami mau masuk dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, urapan terus terjadi dalam kehidupan kami. Jangan ada satupun Tuhan lewatkan. Biar kebenaran firman Allah yang kami dengar pagi hari ini memberkati kami semua, menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena itu Tuhan, kami serahkan berita firman Tuhan awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya untuk hormat, kemuliaan, dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, saudara ya. Haleluya. Kita diberi kesempatan ibadah pada hari ini ya. Kita ibadah worship. Puji Tuhan, rayon pertama hari jam 8 sampai jam 10, jam setengah 10. Haleluya. Saya percaya kita semua boleh merasakan pertolongan Tuhan. Haleluya. Saya lihat ada jiwa baru. Selamat datang buat Pak Silas. Ya, ini jiwa baru stok lama. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak sehat-sehat ya. Selama berapa bulan bekerja di Timika, dan puji Tuhan ya, bisa ada dalam keadaan baik ya. Meskipun corona tapi beliau sehat. Amin. Jadi Al-Masih memang luar biasa saudara. Pertolongan Tuhan itu dasar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang pertama 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca firman Tuhan ini saudara. Yohanes pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya baca buat kita semua. Sekali lagi Yohanes 9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Haleluya. Artinya mata yang sudah sembuh, ya, melek, sudah bisa melihat. Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Nah, saya mau berikan judul firman Tuhan kita pada pagi hari, Yesus luar biasa. Haleluya. Kenapa saya katakan Yesus luar biasa? Saudara dan saya harus mengakui bahwa Yesus itu memang luar biasa. Amin.
Yesus kita itu luar biasa. Makanya ada seorang pencipta lagu yang menulis Yesusku luar biasa. Karena memang Yesus kita itu luar biasa. Mari kita perhatikan ada beberapa hal penting yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa Yesus kita itu luar biasa. Perhatikan saudara, ayatnya yang pertama dikatakan begini. Waktu Yesus sedang lewat melihat seorang yang buta sejak lahir. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, luar biasanya Yesus ada di mana? Arti ayat ini menunjukkan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Dalam bahasa asli dikatakan ia melihat itu ia menemui atau ia bertemu, ia kunjungi. Ya, kalau saudara lihat bahasa Inggris di sana dikatakan see itu bukan look tapi menemui. Dia datang, dia bukan sekedar lihat saja begitu. Ya, yang saudara perhatikan. Jadi Yesus waktu dia lewat lihat orang buta itu, dia datang dan kunjungi. Artinya apa saudara? Kenapa saya katakan Yesus luar biasa? Ketika dia melihat orang buta itu punya masalah, Yesus bukan hanya sekedar lewat. Tetapi di sini saya mau katakan yang pertama, luar biasanya Yesus apa? Dia peduli setiap masalah orang. Haleluya. Jadi saya mau beritahu buat saudara, kalau saudara dan saya ada punya masalah hari-hari ini, dia peduli buat kita. Dia tidak biarkan, dia bukan sekedar cuma melihat masalah saudara dan saya, tetapi Alkitab berkata dalam bahasa asli pengertian Yesus melihat, itu Yesus menemui orang itu. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah luar biasanya Yesus. Kadang-kadang kita kalau lihat orang susah, kadang-kadang kita kalau lihat orang buta, kita cuma sambil lewat saja. Kalau di Manado saudara, kalau saudara jalan, ada satu jalan namanya, saudara akan temui orang buta dia begini. Haleluya. Saya beberapa kali lewat situ, saya cuma sekedar lihat saja. Tapi ibu gembala bilang, Pak, ambil 5.000 kasih. Oh iya. Itu. Haleluya. Kalau di Jakarta saudara jalan ada yang meminta-minta buta. Kadang-kadang kita cuma sekedar lihat. Tapi Yesus tidak saudara. Haleluya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saya cari tahu kenapa waktu saya baca ayat ini, Yesus kata firman Tuhan, ia melihat seorang yang buta. Saya cari tahu masa Yesus cuma sekedar lihat. Kalau Yesus cuma sekedar lihat, itu tidak ada jauh beda dengan saudara dan saya. Karena itu saya cari bahasa Yunaninya, asli bahasa Yunani. Saya cari tahu. Setelah saya dapatkan, ternyata bahasa aslinya bukan cuma sekedar melihat, tapi Yesus menemui orang itu. Haleluya. Dalam bahasa Inggris dikatakan see. See itu bukan sekedar lu melihat lu, bukan. Tapi bagaimana dia datang mengunjungi orang itu, saudara. Dia datang melihat masalah orang itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya menjumpai di sini, dan poin kebenaran yang saya bisa bagikan bahwa kita, Yesus luar biasa itu kenapa? Karena dia peduli setiap masalah orang, termasuk orang buta ini. Haleluya. Saya tidak tahu masalah kita hari-hari ini, tapi dengar saya memberitahu, dia Yesus peduli saudara dan saya. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalanmu, dia tahu pergumulanmu, dan dia bukan hanya sekedar melihat saja saudara. Dia pastikan akan datang dalam hidup saudara dan saya dan memberikan pertolongan. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus peduli buat kita? Amin. Ada seorang pencipta lagu, dia nyanyikan lagu itu. Dia bilang Allah mengerti dan Allah peduli. Haleluya. Jadi Yesus itu luar biasa saudara. Luar biasanya di mana? Yang pertama yang saya temukan, Yesus luar biasa karena dia peduli setiap masalah orang. Orang ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, orang yang lahir sejak buta, dikatakan firman Tuhan. Tuhan tahu itu masalah bagi dia, tapi Tuhan tidak sekedar melihat masalah butanya. Tuhan peduli. Karena itu yang pertama Tuhan datang kepada dia, Tuhan menemui dia, Tuhan datang bertemu dengan dia. Haleluya. Karena itu bagi saya, kalau kita ada masalah, saya tidak perlu ragu dalam hidup ini. Karena yang saya tahu, Yesus kita peduli dengan masalah kita. Amin saudara. Tadi lagu luar biasa ya. Yesus aku percaya,
Yesus aku percaya. Ya. Haleluya. Yesus aku percaya. Dia pulihkan, dia sembuhkan, dan mujizatnya ada buat saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Yesus itu luar biasa. Luar biasanya ada di mana? Yang pertama, Yesus kita itu Yesus yang peduli buat kita. Peduli buat setiap masalah saudara dan saya. Masalah yang dialami cerita firman Tuhan ini masalah buta. Saya tidak tahu masalah kita, tapi saya mau pastikan bahwa Yesus kita itu Yesus yang peduli atas setiap masalah saudara dan saya. Haleluya. Yang berikutnya saudara perhatikan, ya, ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya, kalau andai kata Yesus itu hanya lewat saja, tidak mungkin murid-murid bertanya. Tapi karena Yesus memang datang dan menemui orang buta itu. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Perhatikan jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Ayat yang ketiga, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dengar baik poin yang kedua yang saya mau beritahu kepada saudara. Ya, Yesus itu dalam memberikan pertolongan tidak tunda-tunda. Di mana ayatnya, Pak? Perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan firman Tuhan gini, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Yesus itu dalam memberi pertolongan bagi saudara dan saya, dia tahu bahwa ada saatnya dia tidak bisa memberikan pertolongan. Karena itu ayat ini berkata begini, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Biasanya kalau orang itu suka tunda-tunda pekerjaan. Harusnya dia bisa kerja hari ini, tapi nanti besok sudah. Besok lagi, nanti besok lagi. Nanti besok sudah. Tapi Yesus tidak. Dia tahu bahwa hari ini harus saya selesaikan masalah ini. Amin. Haleluya. Yesus tahu betul bahwa ada saatnya tidak bisa bekerja. Ada saatnya tidak ada waktu lagi. Ada saatnya peluang akan tidak ada lagi. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Waktu murid-muridnya bertanya kepada dia, dia menjelaskan dia ini bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tua, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya. Kadang-kadang saya mau beritahu buat saudara, kadang-kadang ada masalah terjadi buat kita tanpa kita sadar. Sebenarnya Tuhan mau tunjukkan karya-karya, Tuhan mau tunjukkan kehebatan Tuhan dalam masalah saudara dan saya. Haleluya. Tapi terkadang kita sendiri yang kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu, saudara? Padahal saya mau beritahu buat saudara, tanpa saudara sangka, bukan tidak mungkin masalah itu rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Ada mungkin orang yang berkata, aduh Tuhan kenapa terlambat? Dengar baik, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tetapi kalau itu terjadi menurut saudara terlambat, bukan Tuhan terlambat. Haleluya. Kenapa saya katakan Tuhan tidak pernah terlambat? Ayat 4 membuktikan bahwa dia tahu ada siang harus bekerja dan ada saatnya malam dia tidak bisa bekerja. Tuhan tahu betul. Karena itu kebenaran yang saya dapatkan atau kebenaran yang kedua yang saya ingin bagikan bagi saudara, Yesus luar biasa itu. Yang kedua, dia tidak pernah terlambat dan dia tahu betul kapan dan waktunya, saatnya dia menolong saudara dan saya. Kadang kita bingung, kadang kita berkata kenapa belum Tuhan. Tapi dia lebih tahu kapan dia menolong saudara dan saya. Dan